Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau sebelum subuh atau setelah subuh, baiklah kita terus bahas kasus Subang karena memang kasus Subang ini belum 100% tuntas. Kalau kita bicara kemarin masalah adanya salah satu oknum anggota berpakaian coklat yaitu Ibda Tarjono dijadikan tersangka. Apakah kita cukup hanya sampai di sini? Bagaimana dengan kabarnya seseorang anggota yang mengambil CCTV yaitu anggota Irlansyah? Ini sebenarnya yang penting. Kalau kita mau bandingkan, penting mana sih antara Ibda Tarjono dengan Bapak Irlansyah? Kalau kita mau bertanya, penting mana sebenarnya? Kalau kita mau bandingkan, kalau Ibda Tarjono, betul itu pun sangat penting karena di sana pasti Ibda Tarjono melakukan obstruction of justice atas kehendak siapa. Ya, itu yang pentingnya. Tetapi ada yang lebih penting adalah bagaimana dengan anggota Irlansyah yang mengambil CCTV tersebut, di mana CCTV tersebut melihat katanya kata Angger melihat pergerakan adanya Pak Yosef dan seseorang yang memakai baju hitam atau jaket hitam. Ini sangat penting sekali ditelusuri dan terus dipantau. Karena apa? Jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita cukup hanya sampai di putusan bahwa Tarjono sebagai tersangka, tetapi kita juga harus tahu di mana ini kelanjutan daripada Irlansyah, karena di sana sangat penting sekali, di mana nantinya juga akan terlihat bahwa siapa juga yang ada di belakang Pak Irlansyah, ya. Karena Pak Irlansyah ini justru harus dipantau terus, dan kita pengen tahu sejauh mana ini apakah ada keterlibatan atau tidak nih di kasus Rajapati ini, gitu kan. Justru ini jadi permasalahannya, bahwa sampai di mana dari pihak Polda Jabar, khususnya Propam Polda Jabar, untuk mencari dan menindaklanjuti Bapak Irlansyah. Nah, tentu nanti yang akan menarik adalah kalau misalkan ada putusan terhadap anggota lainnya, ya kita kan menunggu juga di sini, bukan hanya sekedar Bapak Ibda Tarjono. Mereka yang sudah pernah masuk dalam persidangan, kita dengar ada Bapak Irlansyah, ada Bapak Roni, ada Bapak Aceh Solihin, Bapak Karsa, Bapak Dede, kemudian siapa lagi? Ada Bapak Arif, dan lain-lain. Banyak sekali ya anggota-anggota yang sudah diperiksa dan masuk dalam persidangan. Dan tentunya sekali lagi bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api, dan tidak mungkin mereka diperiksa kalau tidak ada sesuatu kaitannya dengan kasus ini. Ya, cuman sejauh mana ini keterlibatannya, sejauh mana mereka terlibat dalam kasus Jalan Cagak Subang ini. Ya, terutama adalah masalah CCTV, itu yang paling urgent. Begitu CCTV begitu tidak ada yang menampakkan sekali, karena CCTV ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kasus terbukanya kasus yang sebesar-benarnya ini, ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kita mau bandingkan antara Ibda Tarjono dengan Bapak Irlansyah, maka kita akan mengatakan bahwa sepertinya kalau misalkan ditindaklanjuti, maka Bapak Irlansyah ini akan lebih berpengaruh sekali terhadap perkembangan atau terbukanya kasus ini, karena di sana berkaitan dengan CCTV. Kalau untuk Ibda Tarjono hanya sebatas masalah mereka masuk ke dalam TKP, walaupun memang itu urgent juga, karena di sana nanti akan kita lihat di persidangan nanti, terutama nanti kalau sudah P21, ya, P21 untuk Ibda Tarjono, kita akan lihat di persidangan yang sebenarnya seperti apa, bahwa di TKP itu mereka sedang apa, bahwa mereka apakah hanya menguras bak mandi saja atau ada kerjaan-kerjaan lain. Nanti ini yang akan dibuka oleh Ibda Tarjono, ya. Karena sekali lagi bahwa proses-proses untuk penghilangan ternyata sudah merupakan suatu tim, proses perintangan suatu kasus, perintangan suatu penyelidikan, ini sudah merupakan sebuah tim, dan ada komando terhadap tim tersebut. Di awal-awal pasti mereka dalam satu kekuatan, mereka dalam satu kekompakan di awal-awal, ya, karena masih hangat, ya, untuk sama-sama menutupi kasus ini. Walaupun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya
berbeda dalam masalah keputusan ataupun pendapat. Sekali lagi, mereka-mereka yang masuk dalam obstruction of justice ini, mereka lah yang akan membuka sebuka-bukanya. Ya, CCTV jok motor. Siapa ya CCTV jok motor? Kalau kita lihat, itu hanya screenshotannya saja. Lantas dari mana itu CCTV jok motor? Kok ada sini SS-nya situ ya? Nah, itu kan harus kita tahu dari mana. Apakah dari anggota polisi? Nah, kita jadi pertanyaan juga itu ya. CCTV ayam jago. Kalau misalkan ayam jago Bapak Edi Purnawiran mengatakan yakin bahwa itu ada penampakan daripada motor NMAX dan 2 orang laki-laki dan perempuan di sana menuju TKP, ini kan sebenarnya harus ditindaklanjuti. Ya, sejauh mana ditindaklanjutinya masalah CCTV yang disampaikan oleh Bapak Edi Purnawirawan, walaupun memang CCTV-nya tidak ada. Ya, setelah dibicarakan kepada seseorang bahwa itu adalah penampakan 2 orang laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Ada hal-hal yang memang harus ditindaklanjuti. Ya, harus ditindaklanjuti. Seperti itu. CCTV Anger juga jelas bahwa di sana ada penampakan Pak Yosep dan berjaket hitam. Ya, ini yang harus ditelusuri. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan tidak ditelusuri, maka bagaimana kita menaruh kepercayaan lagi kepada pihak kepolisian kalau memang demikian. Maka kenapa wajar kalau kita menaruh perhatian khusus di pundak Bapak kepolisian, karena memang indikasi-indikasi sudah jelas. Kalau misalkan jelas ini jelas sudah bahwa Pak Irlansa mengambil barang itu loh, kemudian mengembalikan dalam keadaan kosong, kan ini kenapa kok nggak ditindaklanjuti? Gimana ya ini? Udah jelas itu loh, mengambil CCTV yang jelas-jelas itu krusial, ya, jelas-jelas itu krusial, dan itu jelas sudah di media, dan itu disakatakan oleh saksinya masih ada, Anger, ya, Ibu Cici, bahwa Irlansa mengambil. Kenapa sih ini kok malah Ibda Taryono duluan gitu? Harusnya kan ini yang sudah jelas, ini CCTV-nya krusial gitu loh, bisa mengungkap gitu, CCTV ini bisa mengungkap. Tetapi kenapa ini tidak ditindaklanjuti? Haduh, ya, kalau saya mengulang haduh gitu loh. Ini udah jelas di media gitu loh. Ya, kita pengen sejauh mana nih Irlansa mengambil CCTV itu yang jelas-jelas krusial, bahwa di sana ada penampakan Pak Yosep, karena Pak Yosep kan di sini orang yang disebutkan oleh Ramdhanu sebagai pelaku utama, dan itu ada penampakan di sana menurut CCTV Anger. Ini krusial, ini yang harus dikejar. Aduh lagi deh. Apa greget saya itu sebenarnya? Kenapa ya? Nggak usah Ibda Taryono dulu dah, Irlansa dulu yang udah jelas-jelas gitu. Ya, yang sudah jelas-jelas Irlansa mengambil CCTV itu dan mengembalikan dalam keadaan kosong. Ini sudah jelas, ini yang harus ditelusuri dan diseriuskan gitu. Ya, bagaimana kita mau bersuara ini semua, bagaimana kita mau bersuara, siapa dong ini yang bisa membawa supaya ini bisa bersuara, ya. Kita kalau bawa bahasa kita tidak perlu banget masalah Ibda Taryono. Kita yang diperlukan itu Irlansa. Karena di sana ada CCTV, ada Pak Yosep, ada yang berjaket hitam di sana. Anger katanya meyakinkan itu melihat. Nah, ini yang harus ditelusuri, ini yang harus dikejar. Greget banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.